Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Coronel Moldes adalah sebuah kota di Provinsi Salta yang terletak di barat laut Argentina. Tempat ini dikenal dengan arsitektur bersejarah, hasil pertanian, dan keindahan alamnya yang menjadikannya tujuan populer bagi mereka yang mencari perpaduan antara budaya dan kegiatan outdoor. Kota ini terletak di kaki Bukit Andes yang menawarkan pemandangan gunung yang menakjubkan, hutan yang subur, dan bendungan Cabra Coral, di mana merupakan tempat populer untuk olahraga air. Pengunjung dapat menjelajahi alun-alun utama kota Plaza de Coronel Moldes, Gereja San Bernardo, dan pameran kerajinan yang diadakan di musim liburan. Nah, di kota yang tenang ini, tinggallah seorang gadis bernama Agustina Cruz yang berusia 17 tahun. Dia adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Agustina tinggal di sebuah rumah sederhana yang berada di lingkungan Parque La Loma bersama ibunya, Yanina Cruz, dan neneknya. Dia dikenal ceria, punya kepribadian yang hangat dan lincah. Agustina sangat dicintai oleh keluarganya. Dia bersekolah di Colegia Puerta de Diaz yang hanya berlokasi beberapa blok dari rumahnya. Untuk sehari-harinya, Agustina mengisi waktunya dengan bermain bersama teman-temannya, mendengarkan musik, belajar tata rias, dan mengenal tarian tradisional. Dia bermimpi suatu saat nanti bisa kuliah di bidang kedokteran forensik. Pada bulan Mei 2021, Agustina berkenalan dengan Juan Rodrigo Gallardo yang berusia 19 tahun. Dia berasal dari kota Salta yang lokasinya sangat dekat dengan kotanya Agustina. Hubungan mereka awalnya dimulai secara online dan dengan cepat berubah menjadi dekat dan romantis. Setelah beberapa waktu berlalu, di depan teman-temannya, hubungan mereka tampak manis. Agustina bahkan memposting status di medsosnya yang menunjukkan betapa berartinya Yuan untuknya. Namun, di balik itu, ada kegelapan yang menyelimuti hubungan mereka. Apa yang awalnya berupa rasa kasih sayang, perlahan berubah menjadi pengekangan. Yuan gak taunya seorang pria yang pencemburu, posesif, dan kasar. Dia mengisolasi Agustina dari teman-temannya, memanipulasi teleponnya, dan akhirnya mulai menyerang Agustina secara fisik. Suatu kali dia bahkan pernah mencekik Agustina hingga dia pingsan. Karena takut mengecewakan ibunya, Agustina awalnya diam saja. Namun lama-kelamaan, rasa takutnya menjadi makin bertambah. Pada bulan September, 4 bulan setelah mereka berpacaran, Agustina akhirnya merasa tak kuat lagi. Dia menceritakan semuanya kepada ibunya dan memutuskan untuk meninggalkan Yuan. Lalu, pada tanggal 20 September 2021, Agustina dan ibunya melaporkan Yuan ke pihak berwenang. Pengaduan tersebut dikategorikan polisi sebagai kekerasan psikologis dan domestik. Karena laporan inilah, perintah penahanan pun dikeluarkan yang isinya melarang Yuan mendekati Agustina dalam jarak 200 meter. Agustina kini ditempatkan di bawah perlindungan polisi secara penuh selama 5 hari. Kemudian dikurangi menjadi pemeriksaan berkala selama 10 hari berikutnya. Namun perlindungan ini tidak memadai. Petugas hanya melakukan kunjungan singkat 3 kali sehari, menanyakan apakah ada kabar terbaru, mengambil foto, lalu kemudian pergi. Sementara itu, pelecehan yang dilakukan Yuan semakin intensif. Dia terus menghubungi Agustina dan bahkan menghubungi teman-teman sekelasnya. Yuan menggunakan nomor yang berbeda-beda untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan. Agustina sampai mengganti nomor teleponnya untuk menghindari pengejaran yang tiada henti. Namun polisi tidak memberikan banyak dukungan karena mereka tidak dapat campur tangan dalam hubungan asmara seseorang. Biar begitu, ibunya tetap panik dan terus memohon pada polisi karena dia tahu putrinya menderita kecemasan parah. Tetapi polisi tidak peduli. Mereka bilang itu bukan urusan mereka karena nggak ada bukti kekerasan, jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa juga. Di sisi lain, ancaman Yuan meskipun terselubung tetap saja mengerikan. Dalam salah satu pesan SMS-nya, ia sempat mengatakan kepada Agustina, "Jika kamu bukan milikku, kamu tidak akan menjadi milik siapapun." Ibunya Agustina pun panik lagi. Dengan ketakutan dia menunjukkan pesan-pesan ini kepada polisi. Tetapi tanggapan mereka hanya sebatas menasihatinya untuk menyimpannya buat berjaga-jaga. Ketika perlindungan polisi resmi berakhir pada tanggal 30 September, bahaya belum berlalu. Ada tetangga yang melihat Yuan menguntit Agustina meskipun sudah ada perintah penahanan.
Kelihatannya, Yuan tidak takut dengan gertakan dari polisi. Kehadiran Yuan yang samar-samar ini makin menghantui Agustina dan membuatnya was-was. Sejak saat itu, Agustina hidup dalam ketakutan. Dia menghindari tempat umum karena takut kalau-kalau Yuan akan muncul mendadak di hadapannya. Kesehatan mentalnya pun memburuk dan dia pernah mengaku kalau dia sudah capek hidup. Agustina bahkan pernah meninggalkan sepucuk surat yang menceritakan pelecehan yang dialaminya. Pada saat itu, karena dia putus asa, Agustina memutuskan untuk menuangkan seluruh isi hatinya di atas kertas mengenai trauma apa saja yang dialaminya gara-gara Yuan. Dalam surat yang ditulisnya beberapa minggu setelah perpisahan dia dengan Yuan, Agustina tidak hanya merinci dampak psikologis dan pelecehan Yuan, tetapi juga rasa takut yang melumpuhkan dan terus-menerus mengikuti setiap langkah kakinya. Agustina juga tidak lupa menuturkan kembali kejadian yang terjadi pada malam 17 September 2021 yang menghantuinya. Saat itu, dia sedang dalam perjalanan pulang kembali ke rumah, ketika Yuan tiba-tiba muncul menyerangnya dengan kasar dan mencengkram kerah bajunya di jalan. Sebenarnya, keluarganya berada di sekitar dia saat serangan itu terjadi. Namun mereka hanya berdiri diam dan tidak bersuara. Bisa jadi semuanya terpaku karena ketakutan. Meskipun pada malam tersebut, seorang temannya menyarankan untuk langsung pergi ke kantor polisi terdekat, Agustina tidak mau melaporkan Yuan. Agustina berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu belajar memaafkan, jadi malam itu dia memaafkan Yuan. Namun percuma saja memaafkan Yuan, tingkahnya makin menjadi-jadi. Bahkan setelah mengakhiri hubungannya dengan Yuan, ketakutan Agustina tetap ada. Dia merasa di balik setiap pintu ada yang mengawasinya dan menguntitnya. Dia jadi takut meninggalkan rumahnya. Agustina takut kalau dia mungkin saja bisa ditemukan tewas di suatu tempat. Akhirnya pihak berwenang mengetahui kasusnya. Staf dari kantor urusan perempuan di kota Coronel Moldes mendampingi Agustina ketika dia menyampaikan pengaduannya. Tetapi ibunya Yanina yakin bahwa perhatian polisi yang diberikan pada kasus putrinya jauh dari memadai. Meski begitu, di awal Oktober, pelecehan tersebut tampaknya telah berhenti. Setidaknya selama minggu itu. Meski Agustina stres menghadapi kasus ini, dia terus berharap Yuan suatu saat akan berubah dan tidak mengganggu dia lagi. Hebatnya, walaupun di tengah rasa cemasnya, Agustina masih bisa tersenyum, masih bisa menari, dan masih bisa membuat orang lain di sekitarnya tertawa. Walau gangguan sudah nggak ada lagi, Agustina tetap menghadiri terapi di rumah sakit setempat. Dia mencoba untuk pulih dari rasa cemas yang selama berbulan-bulan menghantuinya. Kemudian tibalah tanggal 22 Oktober 2021. Pagi itu, banyak bunga bermekaran karena musim semi yang cerah di Coronel Moldes. Seperti hari kerja lainnya, Agustina bersiap ke sekolah. Dia mengenakan seragamnya sambil memikirkan rencananya di akhir pekan. Biasanya, dia berjalan kaki sejauh 3 blok ke sekolah dengan seorang teman. Namun hari itu, dia ingin pergi mengunjungi temannya yang sakit terlebih dahulu. Jadi Agustina meninggalkan rumah hanya 5 menit setelah neneknya pergi. Dia berjalan sendirian. Pada pukul 7.55, apa yang seharusnya merupakan perjalanan singkat berubah menjadi mimpi buruk. Saat dia mendekati suatu sudut, sesosok tubuh berpakaian hitam melangkah keluar. Tudung jaketnya ditarik untuk menutupi kepalanya dan dia menggunakan topeng ski untuk menutupi wajahnya. Dia juga mengenakan sarung tangan dan membawa ransel hitam. Saat Agustina melihatnya, kepanikannya pun melandanya. Agustina menerjang ke arahnya. Keduanya berkelahi dengan sengit. Orang bertopeng itu mencengkramnya dan mencoba menyeretnya. Agustina lalu melawan balik dengan sekuat tenaganya. Seorang wanita setempat yang sering menjual perhiasan kepada Agustina menyaksikan kejadian tersebut. Awalnya dia tidak tahu apakah mereka lagi berkelahi atau lagi berpelukan. Namun saat lelaki itu mendorong Agustina ke dinding dan mulai menarik rambutnya, dia mulai berteriak agar lelaki itu melepaskannya. Dua wanita lainnya yang tengah mengobrol di dalam truk yang terparkir di dekatnya menyaksikan penyerangan tersebut melalui kaca spion mereka. Salah satu dari mereka lalu melompat keluar dan meraih ransel penyerang, berharap dapat membantu Agustina melarikan diri. Namun setelah wanita itu mendekat, saat itulah dia melihat pisau. Ketakutan wanita itu pun mundur dan berlari mengambil ponselnya untuk menelpon polisi.
tetapi dia kesulitan menemukan nomornya dengan cukup cepat. Sementara itu, pria bertopeng itu terus menyeret Agustina ke dinding dan mulai memukuli perutnya. Melihat itu, wanita kedua di truk tadi berteriak minta tolong. Teriakannya untungnya sampai ke telinga seorang pekerja konstruksi di dekat situ, dan dia segera berlari ke arah lokasi kejadian. Tetapi ketika penyerang tersebut mengancamnya dengan pisau, pekerja tersebut ragu-ragu mendekati mereka. Gangguan singkat itu memberi Agustina kesempatan untuk melarikan diri. Dia berlari sampai tiba-tiba berhenti secara tragis ketika dia tersandung batu dan jatuh ke depan, mendarat dengan wajah menghadap ke trotoar. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah ketenangan kota Coronel Moldes selamanya. Agustina akhirnya berhasil disusul oleh penyerangnya. Pria itu lalu membantingnya ke tanah, membalik badannya Agustina dan menjepitnya dengan lututnya lalu menekan dadanya. Tanpa ragu, dia menghunuskan pisau dan menggorok lehernya Agustina. Pria itu menimbulkan luka fatal yang membuat Agustina mandi darah di trotoar. Serangan mengerikan ini terjadi di siang bolong tepat di depan halte bus umum. Saat itu ada seorang wanita yang sedang menaiki bus yang berhenti untuk mencari penumpang. Wanita itu menyaksikan penyerangan tersebut. Dia segera mengenali Agustina dan mulai merekam adegan itu dengan HP-nya. Para tetangga bergegas mendekati Agustina yang terluka parah, terbaring di tanah, berjuang untuk bernafas. Agustina hanya bisa memohon bantuan dan memohon orang-orang di dekatnya untuk memanggilkan ibunya. Seorang penduduk setempat yang tidak dapat menghubungi layanan darurat langsung menelpon seorang kerabatnya yang berprofesi sebagai perawat dan memintanya untuk memanggilkan ambulans. Perawat yang bekerja di pusat kesehatan masyarakat terdekat itu segera menghubungi rumah sakit pada pukul 8.07 pagi. Di sisi lain, 3 menit kemudian, Ibu Agustina menerima telepon yang memberitahunya tentang kejadian tragis tersebut. Yanina lalu bergegas ke tempat kejadian perkara. Dia kira dia akan melihat anaknya dalam keadaan memar di sana. Namun saat dia tiba, belum ada ambulans atau polisi yang muncul. Yanina kemudian berlutut di samping putrinya, mencoba berbicara padanya, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Beberapa saat kemudian, ambulans akhirnya tiba dan membawa Agustina ke rumah sakit. Di sana para dokter berusaha menyelamatkan Agustina. Namun sia-sia, terlalu banyak darah yang keluar. Agustina akhirnya dinyatakan meninggal. Penyebabnya adalah sayatan dalam di lehernya. Sementara staf rumah sakit menunggu penyelidikan forensik diadakan, beberapa dari perawat pergi ke keluarga Agustina dan mendukung keluarga yang lagi hancur tersebut. Di TKP, petugas pertama yang tiba di sana langsung menutup tempat kejadian perkara. Tidak lama kemudian, kepala kantor polisi setempat tiba. Seorang tetangga langsung menunjuk ke sebuah rumah yang diyakini merupakan tempat tinggal si penyerang bertopeng tersebut. Saat petugas mengetuk rumah tersebut, seorang pemuda keluar sambil mengangkat tangan. Dia adalah Juan Rodriguez Gallardo, mantan pacar sekaligus pelaku kekerasan terhadap Agustina. Menurut polisi, Juan langsung mengakui perbuatannya. Petugas kemudian menggeledahnya dan memborgolnya tanpa perlawanan, lalu membawanya ke kantor polisi terdekat. Petugas lainnya kembali ke rumah Yuan untuk melakukan penggeledahan. Di kamar Yuan, mereka menemukan ransel hitam, pakaian gelap, topeng ski, dan pisau bergaya militer dengan darah di bilanya. Di dekatnya, di wastafel halaman belakang, ada sepatu bernoda darah yang masih basah. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2021, jaksa secara resmi membuka penyelidikan. Karena saat itu ada pandemi COVID-19, Yuan harus menjalani tes sebelum menentukan di mana dia akan ditahan. Jaksa mengkonfirmasi bahwa Yuan akan didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Kasus ini kemudian diserahkan kepada unit khusus kekerasan gender. Seiring berjalannya waktu, kesedihan masyarakat semakin memuncak. Teman, tetangga, dan anggota keluarga berkumpul di luar kantor polisi Coronel Moldes. Mereka memblokir jalan sebagai bentuk protes. Mereka menuntut keadilan bukan hanya buat Agustina, tetapi juga atas kegagalan penegak hukum menjaga Agustina pada bulan-bulan sebelumnya. Kemarahan mereka terlihat jelas. Ini bukan sekedar tragedi, ini seharusnya bisa dicegah. Salah satu teman dekat Agustina menyuarakan apa yang dirasakan banyak orang. Kesalahan seharusnya tidak hanya ditimpakan pada pembunuhnya. Hal ini juga meluas ke lembaga-lembaga yang gagal melindungi Agustina meskipun telah berkali-kali diperingatkan.
Pada malam yang sama, unjuk rasa menuntut keadilan diadakan. Hampir 1.000 orang hadir. Anggota keluarga, tetangga, siswa, dan staf sekolah semua datang. Teman-teman sekelas Agustina mengenakan seragam mereka dengan membawa nama diri Agustina. Tetapi ditolak karena pihak sekolah mengklaim hal itu akan mencoreng citra lembaga sekolah. Pada tanggal 23 Oktober, Agustina akhirnya dimakamkan di pemakaman kota. Sebelum pemakaman, ibunya Yanina memberikan wawancara yang emosional. Dia mengecam kelambanan polisi selama putrinya hidup. Rasa sakitnya terasa menyakitkan. Mereka bilang mereka akan membantu. Namun, di manakah mereka saat aku memohon pertolongan? Sekarang para petugas polisi itu malah menyalakan lilin. Padahal yang Agustina butuhkan adalah perlindungan, bukan doa. Prosesi pemakaman berhenti sejenak di depan kantor polisi setempat karena para pelayat berdiri dalam diam menuntut pertanggungjawaban. Lalu pada tanggal 25 Oktober, Yanina menyampaikan kesedihannya ke Kompleks Pengadilan Kota Salta. Dia berharap dapat berbicara langsung dengan jaksa. Dia meminta pelakunya dihukum segera. Emosinya meluap hingga Yanina menuntut Yuan agar mendapatkan hukuman mati. Meskipun hukuman mati sudah dihapuskan di Argentina, kemarahannya mencerminkan betapa dalamnya rasa kehilangan putrinya. Yanina menceritakan janji-janji yang diingkari oleh polisi setempat, termasuk alasan mereka bahwa tidak ada cukup personel untuk memberikan perlindungan yang layak kepada Agustina. Baginya, itu bukan masalah sumber daya, itu adalah kelalaian. Aksi protes pun semakin meluas. Pada tanggal 26 Oktober, pawai serentak diadakan di kota Salta dan Coronel Moldes. Suara-suara protes bersatu tidak hanya untuk Agustina, tetapi untuk semua korban kekerasan berbasis gender. Keluarga dari wanita lain yang terbunuh juga ikut menunjukkan solidaritasnya. Pada pertengahan bulan November 2021, penyelidikan sedang berlangsung. Pihak berwenang mengumpulkan kesaksian dari para saksi dan dari mereka yang pernah dilecehkan oleh Juan Rodriguez Gallardo. Pakar forensik memeriksa telepon Agustina, mengambil pesan-pesan yang menggambarkan hal-hal mengerikan tentang penyiksaan. Di sisi lain, ditemukan bukti dari rumah nenek Yuan berupa pakaian berlumuran darah, sepatu kets yang masih basah oleh darah, dan pisau. Kemudian pada tanggal 15 November, Yanina mulai menjual makanan di taman setempat untuk mengumpulkan dana agar dia bisa menyewa pengacara swasta. Dia bermaksud menuntut negara atas kelalaiannya. Targetnya, dia ingin mengumpulkan sebesar 300.000 peso atau sekitar 3.000 US dollar. Saat itu, wali kota juga ikut menyumbang, tapi dia hanya menyumbang sebagian kecil saja. 2 tahun berlalu, akhirnya pada tanggal 17 November 2023, persidangan Juan Rodriguez Gallardo dimulai. Jaksa Monica dari unit pembunuhan terhadap perempuan memimpin kasus tersebut dan meminta hukuman seumur hidup. Lebih dari 30 saksi memberikan kesaksian, termasuk dari keluarga, tetangga, dan petugas polisi. Pada tanggal 21 November, argumen penutup disampaikan. Yuan berbicara di depan umum untuk meminta pengampunan dari Agustina, keluarganya, Tuhan, dan masyarakat. Esokan harinya di tanggal 22 November, pengadilan memutuskan Yuan bersalah atas pembunuhan berencana yang diperkuat oleh hubungan romantis sebelumnya dan adanya kekerasan berbasis gender. Dia juga dihukum karena tidak mematuhi perintah pengadilan dan mengancam orang-orang yang mencoba campur tangan selama penyerangan. Yuan akhirnya menerima hukuman seumur hidup. Pengadilan juga mewajibkan Yuan mengikuti perawatan psikologis dan menambahkan DNA-nya ke dalam daftar nasional pelaku kekerasan. Setelah putusan itu, Yanina mengungkapkan kelegaan yang campur aduk antara sedih dan senang. Katanya ketika diwawancara, itu adalah hukuman maksimal, dan itulah yang saya inginkan. Tetapi tidak ada hukuman apapun yang dapat mengembalikan Agustina hidup. Dia juga mengkritik sikap Yuan di ruang sidang yang terlihat dingin, manipulatif, dan menyangkal hubungannya dengan Agustina meskipun semua bukti ada. Dalam suatu momen yang bakal selalu diingat orang, Yanina dan yang lain melaporkan merasakan kehadiran Agustina di ruang sidang. Saat itu, angin kencang tiba-tiba membuka pintu ruang sidang. Mereka yang hadir di sana yakin kalau itu Agustina yang datang. Kasus Agustina merupakan salah satu dari 3 pembunuhan terhadap perempuan di kota Salta pada bulan Oktober.
Pada tahun 2021, tingkat pembunuhan terhadap perempuan di kota Salta melampaui tingkat rata-rata nasional, dengan sebagian besar korban dibunuh oleh pasangannya. Hingga kini, belum ada update mengenai gugatan Yanina terhadap negara. Namun, tangisannya dan tangisan keluarga seperti dirinya bergema lebih keras dari sebelumnya. Mereka mendesak agar Argentina dapat memastikan bahwa apa yang terjadi pada Agustina Krass tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. La gente pide justicia. Es más que un reclamo, es un reclamo de cuerpo presente. Es muy doloroso, pacífico, muy triste, pero elocuente. Esta gente lo dice todo. Un reclamo de cuerpo presente, aquí, en Coronel Moldes. Seguinos por el Fire Tribune, único medio acá en el Valle del